Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan diri, perkenalkan nama saya Bagas Jingdato, NIM 114230055, dari siswa dari tahun angkatan 2023. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai acara ketiga bagi kumsil, yaitu mengenai petak kemudian lereng dan jatuh terskala. Pertama kita buka dulu buat archive-nya. Oke, kita pilih add my template, kita klik OK. Dan kita ke layer, klik kanan, kita ke property atau coordinate system, klik apply lalu klik OK. Berikutnya kita klik kanan pada layer, terus kita add data, kita masukkan aja kontur lura ini dan juga batas administrasi kita klik add. Berikutnya kita checklist dulu batas adminnya, kita klik kanan pada kontur, terus kita ke open attribute table. Nah, kita ke elevation. Buat elevation ini kita hilangkan dulu M nya dengan cara klik kanan pada elevation, kita fill calculator, kita ubah parsernya jadi Python, kita kasih type-nya jadi string, kemudian kita klik pada elevation, kemudian kita cari yang namanya replace. Nah, kita masukkan rumusnya yaitu petik 2 spasi N kecil, kita petik lagi, terus koma, petik 2, kita klik OK. Nah, setelah seperti ini, angka N-nya hilang, huruf N-nya hilang, kita klik pada table option, kita add field, kita namain dengan nama ketinggian. Kemudian dua type-nya kita ubah jadi float, kita klik OK. Nah, berikutnya kita ke ketinggian ini, kita klik kanan, kemudian kita klik kalkulator, buat parsernya buat kita ubah ke VBScript, ini number, kita ke elevation, kita klik OK. Oh ya, sebelum itu kita hapus dulu rumus ini. Parser FB, type-nya number, kemudian kita klik elevation, kita klik OK. Nah, setelah sama, kalau semisal punya teman-teman ada koma atau titiknya pada elevation, kemudian pada ketinggian tidak ada, kita klik kanan aja pada elevation, fill calculator lagi, pastinya kita pakai Python, terus type-nya string, terus kita hapus dulu rumusnya ini, jangan lupa, klik elevation, terus kita ke replace lagi, replace, kemudian kita masukkan rumus yaitu petik spasi titik petik, lalu kita koma, petik 2, koma, petik, kemudian kita klik OK. Nah, kemudian lakukan ke ketinggian ini, kita ubah lagi jadi kalkulator, ke VBScript lagi, kemudian hapus rumus, jangan lupa revisionnya kita blok. Nah, seperti ini. Berikutnya kita close aja tabelnya. Berikutnya kita ke menu ArcToolbox. ArcToolbox itu kita bisa temukan di sini. Kita open ke 3D Analyst, kemudian kita bikin data management, kita klik tin, kita creating. Nah, buat outputnya ini kita klik pada folder ini, kita namain tin. Kita save. Buat koordinat sistemnya jangan lupa buat kalian tambahin WGS ini, klik OK. Buat inputnya kita ke kontur, kemudian untuk height kita ubah menjadi ketinggian, lalu kita klik OK. Oke, setelah seperti ini kita akan mengubah ke data tin ini menjadi data raster. Kita masuk lagi ke ArcToolbox, 3D Analyst, kita pilih yang conversion, kita pilih yang from tin, kita ke tin to raster. Buat inputnya masukin ke yang tin 1 ini, buat outputnya tetap ini sudah tetap, metodenya tetap linear, kemudian kita klik OK. Nah, setelah seperti ini kita akan membuat slope. Caranya adalah kita masuk ke ArcToolbox lagi, 3D Analyst, kemudian kita ke raster surface ini teman-teman, terus kita ke slope. Buat input rasternya kita masukin ke yang tin to rast ini, kemudian buat outputnya masukin ke present rise, metodenya tetap planar, kemudian kita klik OK. Oke, setelah atas slope-nya kita akan mengelompokkan slope. Caranya kita ke ArcToolbox lagi, 3D Analyst, kemudian kita masuk ke raster class, kita pilih yang reclassify. Nah, buat input rasternya ini kita pilih yang slope tin ini. Buat itu kemudian kita ke classify, kita ubah kelasnya jadi 7 seperti penunjukan ya.
ininya metodenya manual. Kemudian kita masukkan break value-nya ini sesuai dengan value jam, yaitu 2, 7, ya. Ininya 15, 40, 140, dan juga 141. Dua, 7, 15, 30, 70, 140, dan yang terakhir itu sesuai maksimum dari ini, tapi jika tidak melebihi 140 kita klik aja 141. Kemudian kita klik OK. Kita klik OK. Nah, setelah itu kita akan mengubah data raster untuk menjadi data polygon. Berikutnya kita klik aja ke Art Toolbox. Ini Art Toolbox. Kemudian kita ke Conversion Tool. Kita pilih yang from raster raster to polygon. Nah, buat input rasternya itu kita ke inputnya, kita ke class log. Kemudian kita klik OK. Nah, setelah seperti ini kita ke raster dari class di kanan, kemudian kita open attribute table, kita ke table option, kemudian kita add field. Nah, kita namain luas, buat type-nya float. Kita klik OK. Kemudian kita ke kolom luas, kita klik kanan, kemudian kita calculate geometry. Propertinya kita pilih yang area, betul. Terus kita cek dulu WGS-nya ini apa, coordinate sistemnya, buat unitnya square meter. Kemudian klik OK. Nah, kemudian kita hapus dulu, kita unchecklist semuanya pada layer ini kecuali raster dari kelas ini. Kita unchecklist semua. Oke, setelah di unchecklist, kita klik identify di sini. Nah, kemudian kita pilih aja buat poligon-poligon yang ingin dihapus. Ini kita coba. Kita klik pada luas, klik kanan, kita copy. Kemudian kita terus saja, kita ke raster dari class, kita open attribute table, kita ke table option. Kemudian kita pilih yang select by attribute. Kemudian kita pilih ini luas, terus kurang dari sama dengan. Kemudian kita paste, kita hilangkan angka di belakang koma. Kemudian kita klik apply. Kemudian kita terus aja tabelnya ini. Kemudian kita ke data management tool. Kemudian kita pilih yang generalization. Kemudian kita pilih yang eliminate. Buat inputnya kita masukin yang raster dari class. Buat outputnya kita klik ini, kita buat folder baru. Buat folder baru. Namanya polygon eliminate. Nah, ini kita namain polygon eliminate. Save. Kemudian kita klik OK. Tentunya kita akan menghilangkan yang sudah ditandain ini dengan mengklik yang namanya select feature. Kita klik aja clear select feature kayak ini. Nah, setelah hilang semuanya,
kita akan perhalus poligon yang bentuknya masih seperti lancip-lancip ini. Kita pilih ke After Box, kita ke cartography tool, kita pilih poligon. Kita buat input feature-nya kita pilih ke polygon eliminate ini. Kemudian untuk smoothing algoritmnya kita ganti ke Bezier interpolation. Kemudian kita klik OK. Oke, setelah seperti ini, berikutnya kita akan mengubah warna. Kita berwarna dengan cara kita unchecklist dulu buat polygon eliminate ini, yang smooth ini sama raster dari kelas. Kita klik kanan pada polygon smooth ini, kita klik kanan, ya, klik kanan, kemudian kita ke properti, ya kategori, buat value field kita ubah ke grid code, dan kita add value. Buat ini warna ini kita ubah dulu guys. Buat outline-nya itu outline color-nya kita bikin untuk color ya. Buat warnanya kelas 1 itu dia warnanya itu leaf green. Leaf green. Benar ya, leaf green benar. Buat yang kedua itu dia atau ini color. Buat kedua itu dari dot green. Kita pakai aja. Buat kelas 3 kita ke solar yellow. Ini buat yang kelas 4 dia itu warnanya ada electron core. Nah, klik OK, klik apply, lalu kita klik OK. Berikutnya kita akan memotong area supaya sesuai dengan batas administrasi. Kita klik dulu ini list by drawing order ini, kita ubah dulu buat batas adminnya, kita pindah ke paling atas ini. Nah, setelah itu kita checklist dulu buat batas administrasinya. Kemudian kita klik kali buat ini. Buat full color kita buat no color. Buat outline colornya kita pilih warna merah lah. Ya, buat outline-nya kita jadiin 2. Kemudian kita klik. Kemudian kita ke bioprocessing. Kita klik. Buat inputnya itu dia ke yang smooth ini. Smooth. Buat kliknya kita ke batas admin ini. Kemudian kita simpan ini, kita simpan jadi namanya apa, kemiri save ya. Nah, setelah berhasil kita klik kanan pada kemenangan lereng properties, kita pilih simbol, kemudian ke categories, buat kita ke import, buat layernya itu kita ubah menjadi polygon eliminate smooth. Terus kita klik OK. Buat grid-nya pastiin value-nya tetap breakout, kita klik OK. Kita apply lalu OK. Kemudian kita unchecklist dulu polygon eliminate smooth ini sama tim. Unchecklist dulu buat batas administrasi. Nah, seperti ini. Kemudian kita masuk ke 3D analysis. Berikutnya kita ke 3D analysis. Option buat ini yang pertama ini. Kita ke bikin folder baru. Ini kita kasih nama sayatan. Nah, klik OK. Buat klik OK aja. Oke, berikutnya kita akan mengklik interpolate line. Ini dari ujung sini sampai ke sini. Kita klik 2 kali kalau udah. Nah, setelah seperti itu,
Kalau kalian mau melihat hasil dari sayatan ini, kita klik ke profile grab. Nah, seperti ini. Udah, kita close saja. Kemudian kita checklist yang merah aja. Kita unchecklist batas admin ini sama yang tin sudah kita unchecklist. Berikutnya kita akan klik ke insert. Kita akan buat data frame baru. New data frame, kita klik kanan, kita pilih property, kita atur dulu buat koordinatnya, apply. Kemudian kita klik OK. Kita klik kanan lagi, kita add data. Kemudian kita masuk ke folder sayatan ini. Kita masukkan pg1 sini, kita add. Oke. Nah, setelah seperti ini kita klik kanan pada pg. Kita open attribute table. Kita ke table option. Kita pilih export. Kemudian buat output table-nya kita ubah ke menjadi namanya, kita akan ubah menjadi namanya well. Buat ini kita pilih di base table, kita save. Oke. Kita klik yes. Kemudian kita close aja buat tabelnya. Berikutnya kita ke ini, kita klik kanan tabel, kita ke display exit data. Buat exclude-nya kita ubah menjadi M, buat DJ-nya menjadi Z. Berikutnya kita lihat dulu buat project coordinate sistemnya sudah benar atau belum. Kalau udah, kita klik aja. Oke, berikutnya kita masuk ke Add Toolbar. Kita pilih ke Data Management Tool. Kemudian kita pilih Features, kita pilih Point to Line. Buat inputnya, kita ke inputnya kita build event. Buat outputnya, kita masukin ke saya akan aja. Kasih nama ya di sini. Saya akan kita klik OK. Nah, setelah itu kita unchecklist buat pg1-nya. Kita klik kanan pada sayatan, kita pilih ke zoom to layer. Kemudian kita ubah ke layout view di sebelah pojok kiri ini. Ini layout view. Kemudian kita kecilkan. Kita tarik ke bawah, ke atas buat yang sesuaikan. Kita ke layer, kemudian layer. Kita klik zoom to layer. Dan kita sesuaikan aja buat skalanya, kita buat berapa, bebas. Nah, seperti itu. Nah, buat yang ini juga disamain jadi ini. Kalau kita baca coba buat ke 160. Nah, kita klik seperti ini, kita klik kanan, kita masuk ke property, kita masuk ke grid, kita ke new grid, kita centang measure grid ini, kita next. Buat appearance-nya label only, kita next. Berikutnya ini kita next ya. Kita klik finish. Berikutnya kita ke properties. Kita ke access, kita checklist buat top dan right, ini juga top dan right. Dan kita ke label,
buat level axis-nya kita juga buat top dan right-nya kita uncheck please. Buat orientation kita desain yang left, kita ubah juga buat fontnya jadi Times New Roman. Kemudian kita ke add properties, kita masuk ke number format, kita buat roundingnya kita buat 0, kemudian kita klik OK, kita ubah fontnya juga menjadi Times New Roman, buat size-nya 10 juga, terus kita klik OK, kita ke line, kita pastikan buat do not show ini kita apply, kita klik OK, kita apply lalu OK. Berikutnya kita property, kita akan grid, share, next, label only, next. Kemudian kita klik ini pen buat ini kita rapikan, dan kita ubah warna sayatan, kita ke sayatan, kita ke warna hitam. Kemudian kita buat tulisan pada drawing ini teks, kita klik sini, dan art, kita klik kanan properti, kita klik A kapital, kemudian buat change simbol, buat ininya kita pakai Times New Roman, buat size-nya kita ke 10, kita bold, oke. Kemudian kita klik apply, kita kopas, kita klik 2 kali, kita jadi ini B, kemudian kita buat lagi ya, kita buat lagi buat ini yang itu yang kita kasih lagi, coba namanya menjadi penambang saya kan A sampai B tadi banding 150.000. Kita change simbol, kita ubah ukurannya di 12, kita klik OK, kita bikin tengah, apply lalu OK. Kemudian kita tengahkan seperti ini. Nah, setelah seperti ini kita bisa melakukan simpan. Kita bisa ekspor dulu. Dan ini kalian simpan di mana terserah. Ini kita simpan. Kita klik file, terus klik save as, simpan di mana bebas, atau simpan ke master link.
cara 3 kita klik set. Oke, mungkin sekian tutorial dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.